Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kemenangan Inter Milan atas RB Salzburg tidak hanya mengantarkan mereka ke babak 16 besar Liga Champions, tetapi juga membuat pasukan Simone Inzaghi lolos ke Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, Nerazzurri kini memastikan diri bergabung dengan Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City untuk berpartisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. UEFA memiliki jatah paling banyak karena ada 12 klub yang berpartisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat pada Juni 2025. Juara Liga Champions dari tahun 2021 hingga 2024 secara otomatis lolos ke kompetisi tersebut. Sedangkan tim lainnya ditentukan oleh peringkat klub selama periode 4 tahun. Itu merupakan pemeringkatan berdasarkan hasil yang diperoleh di Liga Champions saja, bukan di seluruh kompetisi Eropa. 32 klub tersebut akan dibagi menjadi 8 grup dan masing-masing grup berisi 4 tim, dengan 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak sistem gugur. Klub Serie A lainnya yang berpeluang mendapatkan tempat di kompetisi ini adalah Lazio dan AC Milan. Inter akan mendapatkan pemasukan sekitar 75 juta euro berkat kelolosan mereka ke babak 16 besar Liga Champions, seperti yang dilansir dari AFC Inter News. Di fase grup hingga matchday keempat, Inter menang sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang. Jika dikalikan dengan aturan UEFA, maka mereka mendapatkan sekitar 9,3 juta euro. Kemudian hadiah kelolosan Inter Milan ke babak 16 besar Liga Champions sebesar 9,6 juta euro. Selanjutnya pemasukan full dari penjualan tiket di babak 16 besar nanti dengan perkiraan tiket terjual habis di Giuseppe Meazza bisa menghasilkan uang tambahan sekitar 7 juta euro. Terakhir, pendapatan dari partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 mencapai 50 juta euro. Jadi secara total, sepakan penalti Lautaro bernilai sekitar 75 juta euro menurut sumber tersebut. Seperti yang dilansir Calciomercato.com bahwa kemenangan Nerazzurri atas RB Salzburg di Liga Champions turut melahirkan catatan penting bagi Inter. Salah satunya adalah rekor clean sheet alias tanpa kebobolan. Inter tercatat tidak kebobolan sebanyak 7 kali di ajang Liga Italia Serie A dan sebanyak 2 kali di Liga Champions UEFA. Di Liga Champions, Inter mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Benfica 1-0 di kandang dan Salzburg 0-1 di Austria. Sedangkan di Serie A, Inter menorehkan clean sheet ketika melawan Monza, Cagliari, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Torino, dan AS Roma. Sommer sendiri belum melewatkan 1 menit pun dalam laga kompetitif Inter sejauh musim ini di semua ajang. Berfokus pada aksi di Liga Domestik, Inter juga memiliki rekor pertahanan terbaik kedua dari 96 tim di 5 liga top Eropa dengan hanya kebobolan 6 kali dari 11 pertandingan. Mantan bek AC Milan Thiago Jallo mungkin sedang dalam perjalanan kembali ke San Siro, tetapi dia akan kembali ke sisi lain, yaitu bergabung dengan Inter ketika kontraknya dengan Lille berakhir. Talenta asal Portugal itu sempat tampil impresif di Ligue 1 sebelum ia mengalami cedera ligamen lutut serius pada Maret 2023 dan sampai saat ini bahkan ia masih belum kembali bermain.
Sementara itu kontraknya akan berakhir pada Juni 2024 dan dia tampaknya belum berniat menandatangani kontrak baru sehingga akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Menurut pakar transfer Italia Fabrizio Romano, ada minat serius dari Inter untuk merekrutnya di musim depan. Banyak klub yang memantau situasinya, namun Inter telah melakukan kontak langsung dengan rombongannya untuk mendiskusikan persyaratan. Thiago Jallo pada dasarnya adalah seorang bek tengah, tetapi juga bisa bermain sebagai bek sayap kanan atau bek kiri bila diperlukan. Dan tinggi kepada penyerang Nerazzurri, Lautaro Martinez, mengungkapkan bagaimana kaptennya itu selalu berdiri di sisinya, bahkan di masa-masa sulit. Aslani tampil dari bangku cadangan saat Inter menang 1-0 di kandang RB Salzburg pada pertandingan keempat grup D Liga Champions kemarin, 9 November 2023. Meski demikian, ia menikmati penampilan cameo yang bagus di babak kedua setelah menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Namun pemain pengganti Lautaro Martinez yang pada akhirnya benar-benar menjadi penentu kemenangan Inter melalui sepakan penalti. Aslani pun memuji penyerang Argentina itu sebagai sosok luar biasa yang selalu mendukungnya melewati masa-masa sulit. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang Lautaro. Dia luar biasa di dalam dan di luar lapangan, seorang anak emas. Dia membantu saya bahkan di saat-saat sulit. Saya berterima kasih kepadanya. Saya senang klub memiliki kapten seperti dia. Mantan gelandang Juventus Claudio Marchisio melontarkan komentar yang bikin panas kuping para fans Inter soal pertandingan kemarin melawan RB Salzburg di ajang Liga Champions. Saat diundang sebagai pundit alias pengamat sepak bola oleh Amazon Prime, Marchisio mengkritik performa Inter di laga tersebut yang tidak menggambarkan kualitas hebat skuad Nerazzurri. Analisis Claudio Marchisio sontak menjadi bahan pembicaraan di kalangan pendukung Nerazzurri secara online. Komentarnya mendapat sambutan yang tidak ramah dan hujatan dari para pendukung Inter, terutama mengingat statusnya sebagai mantan pemain Juventus yang notabene musuh bebuyutan Inter. Saya yakin Inter adalah tim yang hebat, namun kemenangan mereka tidak menunjukkan hal tersebut, kata Marchisio setelah kemenangan Inter di Red Bull Arena. Mereka menang setelah pemain terkuatnya masuk dari bangku cadangan dan mengubah permainan. Sambungnya, mereka kesulitan menemukan Thuram atau mempertahankan bola hampir sepanjang 90 menit. Memenangkan kejuaraan tidak lagi dihitung untuk penentuan POT, pengundian di Liga Champions yang baru. Laporan ini dilansir oleh Calcio Finanza berdasarkan beberapa dokumen resmi UEFA. Finish di 4 besar tetap akan membantu menentukan tim yang akan berlaga di Liga Champions. Namun menjadi juara di Liga lokal tidak lagi menjadi pembeda antara pot atau tidak. Liga Champions terbaru akan diisi oleh 36 tim yang kemudian dibagi menjadi 4 pot yang berisi 9 grup berdasarkan peringkat individu yang ditetapkan pada awal musim berdasarkan koefisien UEFA yang klub-klub tersebut raih selama 5 musim terakhir termasuk musim sebelumnya. Hal ini mengartikan bahwa Inter akan menempati pot pertama jika lolos ke Liga Champions musim depan. Karena jika sesuai peringkat saat ini, tim berjuluk Nerazzurri berada pada posisi ke-8 pada pemeringkatan koefisien klub UEFA.